Selamat siang anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar agama Kristen tentang arti bertobat. Anak-anak dapat membaca di dalam Lukas 11 ayat 11, Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dan Lukas 19 ayat 10. Anak-anak bisa membaca di rumah di Alkitabnya masing-masing ya. Nah, anak-anak, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah akibatnya? Dosa berakibat maut dan kematian kekal. Dosa yang membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Nah, karena dosa, manusia mengalami kutuk, penderitaan, dan keterpisahan dari Allah. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Nah, apa itu bertobat? Apa itu bertobat? Nah, dalam bahasa Yunani, bertobat, bahasa Yunaninya metanoia, adalah perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan tingkah laku. Jadi pertobatan itu perubahan pikiran dan menyesal, dan juga ada perubahan dalam perilaku dalam sikapnya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani diwakili dua kata, yaitu shub dan nikam. Shub adalah kembali dan nikam adalah merasakan kesedihan. Jadi pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya. Kemudian dia bertekad untuk memperbaiki dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu dalam bahasa Ibrani ya. Dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam Kisah Para Rasul juga di sana membahas tentang bertobat. Kisah Para Rasul 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi bertobat itu kita berbalik, kita meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik dan datang kepada Tuhan dan memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi bertobat adalah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang yang dari buruk menjadi baik. Itu bertobat ya. Jadi proses perubahan sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Pertobatan diperlukan komitmen, tekad. Harus punya komitmen untuk mengubah hidup yang lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pertobatan itu kita harus memiliki komitmen untuk berubah. Kita harus meninggalkan sikap-sikap kita yang tidak baik, perilaku-perilaku kita yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, menjadi baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertobatan disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Jadi bertobat itu tidak hanya di mulut, tetapi dibuktikan di dalam kehidupan sehari-hari, sikap hidup kita sehari-hari. Nah, pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia, yaitu ada pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Artinya, manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran,
perasaan dan kehendak, dari tidak tahu menjadi tahu dan menyesal atas perbuatannya dan bertekad untuk menjadi baik. Bertobat itu kita berubah menjadi lebih baik. Nah, pikiran itu isi dengan kebenaran firman Tuhan. Perasaan itu isi dengan kasih. Kehendak itu isi dengan perintah Tuhan. Seperti itu ya, supaya semua pikiran, perasaan, kehendak kita dikendalikan oleh Tuhan. Nah, pertobatan meliputi 3 hal, yaitu penyangkalan diri dan berubah. Penyangkalan diri dalam artian kita bisa melakukan sesuatu karena Tuhan, bukan karena diri kita. Kalau kita merasa hebat, tidak perlu Tuhan, dan lain, itu menyombongkan diri. Semua itu kita bisa karena Tuhan. Itu namanya penyangkalan diri. Bahwa apa yang kita bisa lakukan, kita pintar semua karena anugerah Tuhan. Dan perubahan. Harus ada berubah dalam sikap hidup kita menjadi lebih baik. Yang berikut, menundukkan diri dan rela untuk diajar. Kita harus memiliki kerendahan hati dan mau diajar oleh Tuhan. Yang berikut, kerelaan untuk terus dibentuk. Kita terus dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, bertobat adalah sikap atau perbuatan berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan. Ya, kita baca di dalam Lukas 15 tadi ya. Lukas 15 ayat 8. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di dalam perumpamaan anak yang hilang ini, yaitu ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak, ada yang sulung dan bungsu. Nah, si anak bungsu ini meminta hartanya yang menjadi haknya. Karena pada masa itu merupakan tradisi, anak-anak bisa meminta hak dan warisan. Seperti itu ya. Lebih awal. Seperti itu. Nah, si anak bungsu ini meminta harta, meminta haknya. Akhirnya ayahnya memberikan hartanya. Ketika diberikan harta, ia menjual semua harta yang dimiliki dan berfoya-foya. Hidup berfoya-foya. Si anak bungsu dalam artian menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang yang tidak memiliki manfaatnya. Nah, akhirnya si anak bungsu ini kehabisan uang. Dan di mana negeri di tempat ia merantau pergi mengalami bencana kelaparan. Nah, si anak bungsu ini mencari pekerjaan dan ia mendapatkan pekerjaan menjaga babi di kandang. Anak bungsu menjadi sadar dan ingat betapa enaknya menjadi pegawai ayahnya. Semua makanan enak dan lain segala macam. Karena si anak bungsu ini kehabisan uang, melarat, tidak ada yang memberikan makan, akhirnya dia makan makanan babi. Sehingga dia membayangkan di rumah ayahnya di sana semua terpenuhi. Akhirnya dia ingin kembali ke ayahnya. Anak bungsu ini pulang dan mereka semua bersukaria. Ayahnya menunggu kepulangan dari anaknya dan pada akhirnya anak bungsu ini akhirnya pulang dan ayahnya sangat bersukaria dan bersukacita. Nah, anak bungsu itu sadar dan menyesal akan perbuatannya. Seperti itu. Nah, itu berarti bahwa anak bungsu ini memiliki pertobatan. Dia menyadari semua kesalahannya. Akhirnya dia mau kembali kepada ayahnya.
sikap ayah ini menggambarkan Tuhan, di mana Tuhan merindukan pertobatan dari setiap anak-anaknya, bahwa pertobatan anak-anak Tuhan juga membuat Tuhan bersukaria, seperti itu, menyambut pertobatan kita. Nah, bertobat berarti perubahan pikiran dari si bungsu disertai penyesalan dan perubahan tingkah lakunya. Nah, itu kisah dari anak bungsu ya, bahwa dia memiliki pertobatan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan pikiran disertai penyesalan dan perubahan tingkah laku. Itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Nah, perubahan pikiran dan hati juga merupakan perubahan kesadaran. Kita menyadari, kita menyesal bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah dan harus ada pertobatan dalam hidup. Nah, orang yang bertobatlah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, kembali kepada Tuhan. Nah, ada langkah-langkah dalam pertobatan. Yang pertama, kita menyadari kesalahan kita. Kita tahu itu salah. Kalau kita tahu itu salah, berarti harus ada penyesalan, bahwa kita menyadari kesalahan kita. Kita menyesal, dan tidak hanya menyesal, kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan, segala dosa kita. Dan setelah itu bertobat, jangan berbuat dosa lagi, seperti itu ya. Nah, ada beberapa contoh ya, mungkin sikap belum bertobat dan sikap setelah bertobat. Nah, contohnya kalau sikap kita belum bertobat, berkata kasar, berbohong, malas, iri hati, sombong, melawan orang tua, mencontek. Nah, ketika kita menyadari bahwa itu salah dan kita menyesal, tidak mengulangi lagi. Nah, sikap setelah kita menyesal, setelah bertobat, yaitu kita harus berkata sopan, kita harus jujur, harus rajin belajar, harus bersyukur, memiliki kerendahan hati, taat kepada orang tua, dan mengerjakan sendiri tugas-tugas kita, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan hanya bertobat di mulut, tetapi harus ada tindakan. Nah, itu tentang arti pertobatan, arti bertobat ya. Bahwa bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan, dan berjanji tidak melakukan lagi, dan mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, yang merupakan tugas, anak-anak bisa mengerjakan tugas di LKS halaman 34, nomor 1 dan 2 Romawi. Seperti yang ada di sini ya. Nomor 1 dan 2 Romawi, silakan anak-anak mengerjakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.